Kenapa modul ini begitu efektif dalam meningkatkan hasil belajar? Berikutnya adalah sesi pertanyaan, sanggahan, dan klarifikasi. Masing-masing tim penguji dialokasikan waktu ya bolehlah beradaptasi pada waktu kurang dan lebih dari 5 menit. Itu ya. Dan Pak Nasrul siap ya? Ya, mohon disiapkan ya catatan-catatannya. Kesempatan berikut adalah penguji pembimbing. Penguji berikut ini adalah dosen di Teknologi Pendidikan PIP UNM dan juga menjadi pembantu dekan bidang umum dan keuangan, sekaligus juga dosen pasca UNM, Bapak Dr. Patopi, SPD MC. Disilakan. Yang terhormat pimpinan sidang dalam hal ini adalah Wakil Direktur 1. Ya, yang kami hormati promotor, kaprodi, dan penguji eksternal. Baik, jadi setelah kita mendengar dan melihat judul dari Nasrum ini, seperti yang saya tambahkan satu kata di judulnya, yaitu pengembangan modul digital. Karena kalau hilang digitalnya, persepsi orang itu ya mungkin hanya modul seperti biasa yang di print out, apalagi tadi dikatakan bahwa terdiri atas 100 lebih halaman. Tapi kalau kita tambahkan kata digital di dalamnya, maka itu berarti bermakna luas dan ada unsur-unsur kebaruan di dalamnya. Karena kalau kita modulnya seperti yang biasa kita print out, kita tidak bisa memutar video seperti yang disampaikan Pak Nasrum tadi, bisa memutar lagu-lagu, bisa memutar video, itu bisa apabila modulnya itu dalam bentuk digital. Ya. Kalau misalnya yang promosi ini sebenarnya adalah untuk promosikan diri, yang adalah untuk mengundang Bapak dan Ibu seperti apa jualan kita dalam hal ini adalah hasil risetnya. Nah, saya satu saja Pak Nasrum, produk ini kan kita sudah uji, ada uji validitas, ada uji kepraktisan, kemudian ada uji efektivitas. Pada saat menguji efektivitas itu kan dikaitkan dengan hasil belajar. Ternyata kesimpulannya bahwa modul ini efektif dalam artian bahwa apabila modul ini kita gunakan, maka itu akan meningkatkan hasil belajar mahasiswa. Nah, sekarang tolong sampaikan kepada kami, kepada seluruh undangan, Pak Nasrul, bahwa kenapa modul ini begitu efektif dalam meningkatkan hasil belajar. Ya, silakan Pak Nasrul. Ya, terima kasih pertanyaannya pada dari Bapak Dr. Patopi MSI. Jadi sebenarnya kami melakukan apa yang namanya pretest dan post-test. Di dalam slide saya ini sangat jelas bahwa setelah efektivitas modul dikerjakan untuk dicapai, nilai hasil pretest menunjukkan bahwa terdapat 14 orang dari 40 mahasiswa itu hasil tesnya itu kategori tinggi dan 26 orang atau 79% kategori sedang. Sehingga kemudian setelah post test itu nilai hasil post test menunjukkan bahwa terdapat 25 orang atau 50% kategori sangat tinggi dan hanya 15 orang atau 45% kategori tinggi. Jadi ada sangat tinggi dan ada tinggi. Jadi berdasarkan tabel output pair sample test diketahui bahwa T hitung bernilai negatif yaitu sebesar minus 27,59.
terhitung bernilai negatif ini disebabkan karena nilai rata-rata hasil belajar pretest lebih rendah daripada rata-rata hasil belajar post-test. Dalam hasil penelitian seperti ini, maka nilai terhitung negatif dapat bermakna positif, sehingga nilai terhitung menjadi 27,59%. Selanjutnya adalah tahap mencari nilai T-table, di mana T-table dicari berdasarkan nilai DF, degree of freedom, di mana nilai signifikansi. Berdasarkan output di atas. Mohon maaf Pak Nasrum, ya Pak Nasrum, supaya waktunya lebih efektif ini, bukan Ya. itu yang saya maksud. Kalau itu hasil olahan data itu kan dari kita saja memasukkan angka-angka kan, Ya. itu kita mau jadikan itu kan dari kita. Maksud saya, apa yang membuat itu dari modul ini yang membuat sebegitu efektifnya itu sehingga bisa meningkatkan hasil belajar, bukan hasil analisis datanya Pak. Kalau hasil analisis data itu sudah jelas Bapak paparkan di bab 4. Tetapi yang membuat modul ini begitu efektif itu apa? Menurut ini itu mestinya ada di bab 4 bagian pembahasan. Itu. Ya. Kalau yang Bapak sebutkan tadi itu adalah tempatnya pada bab 4 bagian A, hasil penelitian. Jadi saya tidak terlalu fokus ke situ karena terkait mengenai angka-angka itu kan relatif sebenarnya. Apa yang kita masukkan itu juga nanti yang keluar kan itu kan bisa kita atur. Tetapi ini setelah mendapatkan hasil seperti itu, Bapak harus mengkaji itu di pembahasan. Apa yang membuat itu sehingga begitu efektif? Itu yang penting, Pak. Kalau analisis datanya itu tidak penting angka-angka itu. Silakan, Pak. Ya, jadi untuk mencari keefektifan dari modul ini, otomatis diambil dari hasil belajar mahasiswa. Jadi kami secara statistik, itulah dasar pegangan kami sebagai kesimpulan bahwa setelah di pretest, kemudian post-test hasilnya meningkat, berarti efektif. Seperti itu barangkali Pak. Karena kami bermain statistik di sini. Iya, oke. Terima kasih Pak Nasrum. Meskipun tidak menjawab apa yang saya harapkan, mudah-mudahan apa yang saya tanyakan itu ada di pembahasan. Ya, ada di pembahasan bagian B. Ya, bab 4 bagian B, Pak. Mestinya Bapak harus ungkapkan di sini supaya yang saya katakan tadi bahwa sekarang ini hadir Bapak dan Ibu para stakeholder untuk meyakinkan ke mereka bahwa memang produk ini betul-betul efektif untuk digunakan. Kalau hanya Bapak memaparkan angka-angka itu, tidak meyakinkan kepada kami bahwa memang modul itu efektif untuk meningkatkan hasil belajar. Saya kira itu. Tapi mudah-mudahan apa yang saya tanyakan itu ada di bab 4, Pak Nasrum, karena kita sudah sering diskusi tentang ini. Oke, baik. Saya kira cukup, Bapak Pimpinan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Bapak Dr. Pak Taufik MC telah memaparkan waktu yang ada.